Wa inni sammaituha Maryam wa inni u'iduha bika wa dhurriyyataha minasy syaithanir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ayah bunda? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan mari kita tetap menjaga protokol kesehatan terlebih di masa pandemi ini. Ayah bunda kembali lagi bersama kami pada program Ihsanul Amal Menyapa di channel YouTube SIT Ihsanul Amal. Dan bersama saya Muhammad Nur yang akan memandu acara kita pada hari ini. Nah ya bunda, pada hari ini kita akan membahas tema nilai-nilai pendidikan dalam surah Ali Imran ayat 35 sampai dengan ayat 37. Dan bersama kita telah hadir Ustadz Ahmad Muzakir yang merupakan Kepala SDIT Ihsanul Amal. Beliau juga adalah ayah dari 2 anak yang saat ini ada di PAUD IT Ihsanul Amal dan SDIT Ihsanul Amal. Selamat datang di studio Ihsanul Amal Menyapa. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah, baik. Terima kasih telah memenuhi undangan kami pada hari ini. Sama-sama. Menarik sekali hari ini Ustadz. Kita akan membahas tentang nilai-nilai pendidikan surah Ali Imran ayat 35 sampai dengan 37. Okay. Apa saja nilai-nilai pendidikan ini Ustaz yang terkandung dalam ayat tersebut? Terima kasih Ustaz Emnor atas waktu yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala habibina Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi ulil fadli wal makrumat wa tabi'ina wa man tabi'ahum ma damatil ardu was samawat amma ba'd. Apa kabar ayah bunda semuanya yang berada di mana saja berada? Semoga ayah bunda dan ananda serta pemirsa semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Ayah bunda, surah Ali Imran adalah surah urutan ketiga di dalam Al-Quran. Kali ini kita akan mengambil ayat dari ayat ke-35 sampai dengan ke-37. Firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها
مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. Sadaqallahul azim. Ayah bunda, pemirsa di mana saja Anda berada, pada surah Ali Imran ayat ke-35, ke-36 dan ke-37 ini ada nilai-nilai pendidikan yang terkandung di dalamnya. Ayat ini menceritakan tentang keluarga Imran, yakni istri Imran yang sedang mengandung. Uniknya, Al-Quran tidak menyebutkan secara langsung nama istri Imran di dalam Al-Quran tersebut, tetapi dengan lakab Imratu Imran. Dalam tafsir Misbah, juz ke-15, Quraisy Shihab menjelaskan bahwa apabila Al-Quran mengungkapkan seseorang dengan nama aslinya, itu mengisyaratkan bahwa kisah tersebut tidak akan terulang kembali, seperti kisah Isa bin Maryam dan Nabi Adam. Akan tetapi, jika Al-Quran mengungkapkan seseorang melalui gelarnya seperti Fir'aun dan Abu Lahab, istri Imran dan sebagainya, hal itu mengisyaratkan bahwa kisah itu serupa terulang kembali. Kemudian lagi apabila kaidah tersebut mengisyaratkan bahwa istri Imran ini tidak disebutkan secara langsung, kemungkinan kejadian tersebut bisa terulang kembali di masa kita. Ayah bunda, pemirsa di mana saja Anda berada, menurut sebagian riwayat, nama istri Imran ini adalah Hanah ataupun Hanin, atau ada juga yang menyebutkan Hanan. Nah, kemudian kita kaji kembali apa saja nilai-nilai pendidikan yang terkandung di dalam ayat tersebut. Ayat yang pertama yang kita bahas adalah ayat yang ke-35. Yang pertama, nilai pendidikan yang terdapat pada ayat tersebut adalah pentingnya memperbanyak doa untuk anak-anak kita, dimulai anak-anak kita tersebut dari kandungan. Ketika dia masih berada di dalam kandungan, seyogianya seorang istri dan kepala keluarga senantiasa mendoakan anak tersebut. Ini juga terjadi ketika istri Imran itu mengandung. Di sana dikatakan bahwa istri Imran ini bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala, apabila anaknya lahir maka anak tersebut mengabdikan diri kepada Baitul Maqdis. Raghib Al-Asfahani mengatakan bahwa nazar adalah kewajiban-kewajiban yang diwajibkan terhadap diri sendiri, bukan karena tuntutan syariat, seperti puasa yang dilakukan oleh Maryam yang tidak berbicara dengan manusia. Dan makna nazar tersebut menurut Ibnu Mansur dalam kitabnya Lisanul Arab adalah nahbu atau ratapan dan tangisan. Penjelasan tersebut menerangkan bahwa selama mengandung, istri Imran melakukan hal-hal yang tidak diwajibkan Allah serta berdoa sambil menangis. Menurut Quraisy Shihab, itu adalah bentuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala berkenan mengabulkan permintaannya, yaitu menjadikan janin yang dikandungnya, yakni muharraran, anak yang terbebas dari segala ikatan. Maksudnya adalah ketundukan mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak terbelenggu oleh apa dan siapapun serta mengabdi kepadanya. Pola asuh yang tergambar dari penjelasan tersebut adalah selama mengandung, seorang ibu ini dituntut untuk mendekatkan diri kepada Allah, berdoa kepada Allah, dan mencita-citakan masa depan buah hati di dalam kandungan. Doa adalah asupan ruh bagi anak, sedangkan makanan yang kita konsumsi adalah asupan jasadiah bagi anak. Kemudian pada ayat selanjutnya, ayat yang ke-36, nilai pendidikan yang terkandung di sana adalah pentingnya menerima ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala atas lahirnya anak dan memberi nama anak yang baik agar berharap memiliki akhlak yang baik. Ini dicontohkan keluarga Imran. Kemudian istrinya, ketika pada awalnya Imran ini bercita-cita memiliki anak laki-laki.
tetapi yang keluar adalah perempuan. Nah, beliau ikhlas menerima segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian memberi nama yang baik kepada anak dengan nama Maryam. Kata Maryam sendiri berarti adalah perempuan yang mengabdikan diri. Mengabdikan diri di sini adalah maksudnya mengabdikan diri untuk Baitul Maqdis tadi. Sebagaimana penjelasan Ibnu Qayyim dalam kitabnya, bahwa secara umum akhlak atau perilaku perbuatan buruk mengarah kepada nama-nama yang buruk juga. Perilaku yang bagus mengarah kepada nama-nama yang bagus juga. Maka oleh sebab itu, kita sebagai orang tua sudah seyogianya memberi nama anak itu nama yang baik-baik. Seperti yang dicontohkan oleh keluarga Imran tadi. Memberi nama anak setelahnya itu adalah Maryam. Pengabdi maksudnya di sini adalah orang yang mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat yang selanjutnya adalah ayat yang ke-37, nilai pendidikan yang terkandung di sana yakni pentingnya pengasuhan dan mencarikan pendidikan yang baik buat anak. Di ayat tersebut menjelaskan bahwa keluarga Imran ini setelah lahir Maryam kemudian besar, dia menyerahkan kepada anaknya untuk dididik oleh Nabiullah Zakaria. Nabiullah Zakaria ini terkenal berakhlak mulia, beliau wara, penyantun, dan penyabar. Nah, seyogianya juga kita sebagai orang tua, kita selektif dalam mencari pendidikan anak. Ini dicontohkan oleh keluarga Imran. Dididik oleh orang-orang yang baik, di lingkungan yang baik, supaya nanti menghasilkan generasi terbaik. Quraisy Shihab menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala juga mendidik Maryam dengan pendidikan yang baik, yakni tadi dengan memilih seorang pengasuh terbaik, yakni Nabiullah Zakaria. Nabiullah Zakaria ini sebenarnya ada hubungan darah dengan keluarga Imran, yakni adalah paman, menurut sebagian riwayat Nabiullah Zakaria ini adalah paman daripada Maryam. Nah, seperti itu. Jadi dididik oleh paman beliau yang juga saleh. Padahal Imran sendiri bukanlah keturunan Nabi, tetapi Allah pilih mereka menjadi keluarga-keluarga yang terbaik dan menjadi contoh bagi umat-umat setelahnya supaya bisa kita mengambil contoh kepada mereka. Nah, seperti itu. Terima kasih Ustaz Hamzah Zakir tadi setelah memaparkan tentang nilai-nilai pendidikan di surah Ali Imran. Bisa kita tarik kesimpulan bahwa dalam surah Ali Imran tadi terdapat nilai pendidikan yang pertama, yaitu memperbanyak doa sejak masa kehamilan, awal kehamilan oleh seorang ibu, yang mana doa tersebut sebagai bentuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada pula nilai bentuk penerimaan takdir Allah atas pemberian, baik itu kelahiran berupa anak laki-laki ataupun perempuan. Itu bentuk ikhlas ya, bentuk keikhlasan kita kepada Allah. Ada pula juga memberikan pengasuhan yang selektif, yang baik untuk anak. Ini terbukti dari anak Imran, keluarga Imran tadi diasuh oleh Nabiullah Zakaria, yang beliau seorang yang soleh, wara juga penyantun, yang bisa kita tiru di saat ini, memberikan pengasuhan, memberikan pendidikan yang baik kepada anak-anak kita. Kemudian Ustadz, bagaimana kita sebagai orang tua, selaku pendidik juga dari awal umur usia sedini mungkin, memberikan nama yang baik, memilihkan nama yang baik tadi untuk anak kita sebagai tuntunan yang disyariatkan oleh Islam. Ya, seperti itu. Makasih Ustaz. Jadi ayah bunda memberi nama anak ini adalah tugas kita sebagai orang tua. Nah, sebelumnya alangkah baiknya kita bertanya kepada para ulama agar kita tidak salah dalam pemberian nama. Bayangkan Ustadz Emnor, pernah ada satu ulama bercerita, orangnya sudah tua, mendekati sakratul maut, dan tahu-taunya
orang tua tersebut namanya adalah Kafrah, Siti Kafrah. Padahal Kafrah sendiri itu namanya artinya adalah kafir. Kemudian ulama tersebut menyuruh mengganti nama beliau menjadi Siti Mukminah. Nah, seperti itu. Jadi nama itu adalah menjadi sebuah doa bagi orang. Nah, bagi seseorang. Nah, seperti itu. Alangkah bagusnya nama itu adalah nama yang baik. Kemudian bagaimana kita caranya memberi nama anak yang baik menurut agama kita? Yang pertama, kita bisa menggunakan nama-nama orang-orang yang saleh, yang salehah, kemudian nama-nama nabi, nama-nama rasul, seperti anjuran Rasulullah. Nama-nama yang paling dicintai Allah itu adalah Abdullah kan, kalau untuk yang laki-laki. Kemudian Abdurrahman, nah seperti itu. Jadi setelah kata Abdu itu diganti ditambahi dengan nama asma Allah. Nah, hamba kan Abdu itu artinya adalah hamba. Nah, setelah itu diganti dengan nama asma Allah. Nah, kemudian lagi bisa juga nanti nama-nama orang yang saleh. Nah, seperti itu. Siapa tokoh-tokoh para salafus saleh. Nah, Imam Turmuzi, nah seperti itu. Kemudian Imam Ahmad, Imam Hanafi. Nah, sebagai tabarukan, tafaul kepada orang-orang yang saleh. Kemudian yang kedua, kita menghindari nama-nama yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, nama-nama yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, contohnya misalnya kita tuh ada juga cuma mungkin keterbelakangan pengetahuan agama mengambil juga misalnya nama di Al-Qur'an, tetapi namanya artinya kurang baik, namanya Jahannam misalnya, tetapi Jahannam sendiri artinya adalah api neraka. Nah, ataupun ada juga nama nih kan, pernah ada cerita juga mengasih nama Antanar. Antanar itu kan artinya adalah engkau neraka, padahal diambil di dalam Al-Quran. Tetapi makna sendiri itu kurang bagus di dalam bahasa. Nah, alangkah bagusnya tadi kita bertanya kepada orang yang lebih tahu supaya kita tidak salah dalam ngasih nama anak tadi. Kemudian lagi begitu juga nama-nama panggilan anak. Jangan sampai nama panggilan anak ini nama panggilan yang justru menjadi sesuatu yang kurang baik. Karena nama ini kan bisa menjadi sebuah doa bagi anak-anak kita. Nah, seperti itu. Bagusnya tadi nama panggilan pun harus dipilihkan juga nama panggilan yang baik. Ya, begitu Ustaz ya. Pertama tadi menggunakan nama-nama yang baik, nama nabi, nama rasul yang bisa diambil sebagai bentuk mengambil berkah dari nama tersebut. Kemudian menghindari nama yang dibenci ya, sepertinya dengan panggilan-panggilan yang nyeleneh mungkin itu sebaiknya kita hindari. Kalau bisa panggilan pun kita beri panggilan yang bagus juga seperti itu. Dari nama yang telah diberikan kemudian dipilihkan nama panggilan yang baik. Begitu. Kemudian Ustadz, bagaimana cara kita sebagai orang tua memberikan pengasuhan dan pendidikan yang baik untuk anak kita, sebagaimana pada ayat tadi Maryam diasuh oleh Nabiullah Zakaria. Nah, di zaman sekarang bagaimana sebaiknya pemberian pendidikan serta pengasuhan yang pas sesuai zaman sekarang ini, Ustaz? Jadi ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pola pengasuhan tadi kan dicontohkan adalah Nabiullah Zakaria. Kita sebagai orang tua juga kadang memiliki keterbatasan, maka kemudian kita mewakilkan orang lain. Nah, kemudian ada tips untuk memilih sekolah yang baik untuk anak-anak kita. Yang pertama, tentunya kita sebagai orang tua selektif melihat, menanyakan kurikulum di sebuah sekolah ataupun pola pembelajaran tersebut. Kurikulumnya ada enggak nilai-nilai keislaman yang diajarkan di sana, kemudian pola pembelajarannya seperti apa, sesuai tidak psikologi anak, dan kemudian lagi menyenangkan atau tidak kepada anak. Nah, seperti itu perlu kita selektif bagi orang tua, dan kita juga menanyakan itu di awal-awal ketika kita melakukan survei memasukkan anak. Nah, tadi mau di sekolah mana. Kemudian yang kedua adalah kondisi finansial kita. Nah, jadi bahan pertimbangan kita adalah kondisi finansial kita. Apabila kita misalnya menginginkan pendidikan anak, tentunya ada pengorbanan segi finansial kita. Imam Syafi'i kan mengatakan bahwasanya di antara kita memperoleh kesuksesan pendidikan adalah kita mengorbankan dari sisi pengorbanan tadi uang, kemudian pembiayaan bagi anak-anak kita. Kemudian yang ketiga adalah
mendapatkan guru yang baik seperti yang dicontohkan keluarga Imran tadi adalah Nabi Zakaria yang dipilih Allah SWT sebagai guru daripada Maryam. Kita juga perlu selektif mencari guru yang baik serta kultur di lingkungan sekolah tersebut. Misalnya contoh, sekolah tersebut peka tidak masalah menutup aurat para ustadz ataupun guru-gurunya. Nah seperti itu, baik itu ketika mereka berada di lingkungan sekolah ataupun di luar lingkungan sekolah. Kemudian yang keempat adalah penanaman akhlakul karimah. Nah kita perlu peka sekolah tersebut ada nggak konsen nggak ke masalah penanaman akhlakul karimah. Kalau misalnya konsen, kita pas menempatkan anak kita sekolah di tempat tersebut. Kemudian adanya penataan kelas dan lingkungan sekolah yang bagus. Kemudian adanya varian ekskulnya dan program sekolah yang mendukung daripada tumbuh kembang anak. Nah seperti itu. Iya, terima kasih Ustaz. Ada beberapa tips tadi dari Ustadz Zakir tentang memberikan pola pendidikan ataupun pengasuhan yang sesuai dengan zaman sekarang. Yang pertama tadi memberikan memilih pendidikan yang berkurikulum, tentunya yang bagus, pola pembelajarannya pun yang bagus seperti itu ya. Menyesuaikan finansial, kemudian para pendidiknya yang konsisten menjaga karakter baik seperti itu tadi Ustaz ya. Penanaman akhlak yang bagus juga oleh pendidikan yang diterapkan di sekolah ataupun pengasuhan. Kemudian penataan kelas atau lingkungan yang penting ini. Lingkungan juga merupakan salah satu pertimbangan kita untuk anak-anak kita agar dia sejak usia dini menerima pendidikan yang bagus. Kemudian mungkin di sekolah-sekolah juga program-programnya bervariasi, itu bisa jadi pertimbangan kita seperti itu. Baik Ustadz, saya kira jawaban Ustadz tadi sudah mewakili kandungan nilai surah Ali Imran ayat 35 sampai ayat 37 tadi. Kemudian hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan kepada para orang tua dalam memberikan pendidikan ataupun pengasuhan terhadap anak-anak kita. Terima kasih Ustaz. Ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam surah At-Tur ayat 22 berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatahum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai'. Kullu mur'in bima kasabarahin. Dan orang-orang yang beriman beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan. Kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga dan kami tiada mengurangi sedikit pun pahala amal kebajikan mereka. Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya. Ayah bunda, di dalam surah ini mengisyaratkan terkoneksi dengan penjelasan kita di bagian depan tadi bahwasanya ada warisan yang perlu kita wariskan kepada anak, yakni dalam hal keimanan. Jadi warisan keimanan yang perlu diwariskan kepada anak-anak kita, supaya nanti kita bisa berkumpul dalam satu surga, surganya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah At-Tur ayat 22 tadi menjelaskan seperti itu. Jadi bukan saja harta yang perlu diwariskan, jadi yang perlu diwariskan adalah keimanan. Bagaimana kelanjutan keimanan ini bisa juga terwaris kepada anak-anak kita, supaya zuriat kita menjadi zuriatan salehah. Nah seperti itu. Kita sebagai orang tua harus sebaiknya memiliki ketegasan selektif dalam hal asupan ruh anak-anak kita dan jasadnya, supaya anak kita bahagia di dunia dan di akhirat. Tentunya kita bisa saling tolong menolong kepada orang lain, maksudnya kita bisa meminta jasa pihak lain untuk melakukan pendidikan anak kita. Kita sebagai orang tua kadang memiliki keterbatasan, baik itu waktu, tenaga, ikatan emosi, kemudian pengetahuan kita tentang keagamaan, maka kita perlu tenaga orang lain untuk menolong kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kita, menjadikan keluarga kita keluarga yang penuh iman dan mewarisi kesalehan-kesalehan. Tentunya kita sebagai orang tua memantaskan diri dulu menjadi pribadi yang soleh, supaya nantinya kita bisa mewariskan kesalehan kepada anak-anak kita.
dan kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, berjumpa bersama di dalam satu surga bersama anak-anak kita. Amin Allahumma amin. Al-haqqu min rabbik, apa yang baik itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang kurang merupakan kebodohan kita sendiri. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada Ustaz Aminur. Terima kasih Ustadz telah memberikan paparan nilai-nilai pendidikan surah Ali Imran ayat 35 sampai dengan 37 tadi. Masya Allah, tidak terasa waktu telah berlalu dan acara Ihsanul Amal Menyapa juga harus kita akhiri. Insya Allah akan ada sisi menarik lainnya pada Ihsanul Amal Menyapa. Dan saya selaku moderator, mohon maaf jika terdapat kesalahan, kekhilafan maupun kekurangan dalam membawakan acara pada kali ini. Terima kasih Ustaz. Sama-sama Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.